Bab 231, Dr. Forsyth. Sean mengatakannya dengan lembut sambil mendekati ruang rawat. Dia tidak perlu menyembunyikan 9 keahlian akupunkturnya dari orang luar. Bahkan para ahli top dalam bidang medis tidak akan bisa mengetahui teknik itu, apalagi mereka yang berasal dari keluarga Perkins. Tidak mungkin mereka bisa mencuri teknik ini dari Sean. Namun Sean tahu bahwa jika dia membiarkan anggota keluarga Perkins berada di sekitarnya selama perawatan, mereka pasti akan membuat banyak suara yang mengganggu. Ketika berurusan dengan titik akupunktur dalam tubuh manusia, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan bencana besar. Itu sebabnya Sean perlu fokus sepenuhnya saat melakukan perawatan akupunktur. Jika perhatiannya terganggu, ada kemungkinan hasilnya akan berubah menjadi kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Karena alasan itu, Sean tidak akan pernah membiarkan orang seperti Yates merecokinya selama proses perawatan berlangsung. Anggota keluarga Perkins tidak punya pilihan lain selain memberi jalan bagi Sean untuk masuk ke ruang rawat sendirian. Sementara itu, para dokter rumah sakit kota Riverfall dengan cepat bergegas dan mencoba sedapat mungkin memenuhi persyaratan Sean ketika mereka mendengar bahwa Sean ada di sana. Di dalam ruang rawat, Sean didudukan di kursi rodanya, yang diletakkan di sebelah ranjang Nyonya Perkins. Pada saat itu, mata Nyonya Perkins tertutup rapat dan wajahnya tampak agak pucat. Situasinya tidak terlihat menjanjikan. Sean meraih sebuah kapas yang dicelupkan ke dalam alkohol dan mulai membersihkan jarum peraknya sambil menggeleng. Aku tahu kamu berusaha membawa keluarga Perkins kembali pada kejayaannya yang dahulu. Namun, kamu terlalu picik dan bodoh jika menaruh harapanmu pada keluarga Eason. Apakah kamu tahu bahwa kejayaan masa lalu keluarga Perkins itu mengandalkan Nyonya Perkins, bukan orang lain? Kamu tidak memprioritaskan pendidikan anggota keluarga Perkins. Justru kamu menaruh harapan pada orang mengerikan seperti Hawk. Pada akhirnya, tidak ada anggota keluargamu yang cukup mampu untuk menyatukan keluarga ini. Kamu hanya menempatkan keluarga ini ke tangan orang luar. Bagi aku, itu adalah tindakan yang bodoh. Pada saat Sean selesai bicara, 9 jarum perak dengan panjang bervariasi terbentang di hadapannya. Setiap jarum memiliki panjang yang berbeda, tetapi semuanya berkelap-kelip dengan cahaya perak. Jarum-jarum itu sangat tajam. Hari ini akan menjadi kali terakhirku menyelamatkanmu. Setelah ini, semoga semua permusuhan kita selesai untuk selamanya. Jika kamu masih memilih untuk keras kepala, maka kelangsungan hidup keluarga Perkins tidak akan lagi menjadi urusanku. Sean tidak peduli Nyonya Perkins bisa mendengarnya atau tidak. Dia terus berbicara dan mengungkapkan semuanya dengan jelas kepada wanita tua itu. Pada akhir kalimat terakhirnya, Sean mengambil salah satu jarum perak dan melihat ke sekeliling, mencari titik akupunktur untuk meletakkan jarumnya. Bam! Bam! Tepat pada saat itu, seseorang menabrak pintu di belakangnya hingga terbuka. Bahkan Sean terkejut dengan suara keras yang tiba-tiba itu, hingga tangannya mendadak gemetar. Hampir saja. Dia hampir saja meletakkan jarum pada titik akupunktur yang salah. Keriuhan itu segera diikuti oleh raungan keras. Apa yang kamu coba lakukan? Apa kamu mencoba menusuknya dengan jarum itu? Sean mengernyit dan perlahan mengemasi jarumnya, termasuk kotak yang dia bawa masuk. Wush! Pintu terbuka lebar, dan sekelompok besar orang langsung masuk. Di depan mereka ada seorang pria tua berusia 50-an. Dia berpakaian sangat mewah. Sedangkan di belakang pria tua itu ada Hawk, anggota keluarga Perkins, Nora dan keluarga dekatnya yang lain. Pria sepuh itu adalah ahli medis yang dibawa Hawk saat terakhir kali Nyonya Perkins sakit. Dia adalah Warren Forsyth. Warren terkenal di seluruh kota Riverfall karena keahlian medisnya. Cukup banyak menteri dan pengusaha kaya yang mengundangnya sebagai tamu VIP. Bagi banyak orang,
kemampuan untuk mengundang Warren adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Terakhir kali, Hawk datang agak terlambat untuk mengklaim pujian untuk dirinya sendiri. Kali ini, dia membayar mahal untuk mengundang Warren secepat yang dia bisa. Sementara itu, orang-orang dari keluarga Perkins merasa seolah-olah penyelamat mereka muncul di depan mereka saat mereka melihat Warren. Siapakah Warren Forsythe? Dia adalah Dr. Warren yang terkenal di seluruh kota Riverfall. Sedangkan Sean, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia benar-benar memiliki keahlian medis. Sekarang Warren ada di sana. Tentu saja mereka lebih memilih dia yang mengobati penyakit Nyonya Perkins dan meminta Sean menyingkir begitu saja. Akupunktur? Warren melangkah maju dengan arogan. Ketika dia melihat Sean menyingkirkan jarumnya, Warren tak bisa menahan rasa terkejutnya. Sean melirik Warren tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hai MPA! Aku belum pernah melihat master akupunktur di usia muda. Apakah kamu sudah memulai perawatan akupunktur untuk Nyonya Perkins? Warren bertanya lagi sambil menatap Sean. Belum. Jawab Sean tenang. Baik. Jika tidak, dia tidak akan tertolong jika terjadi kesalahan. Warren tertawa arogan dan terus berjalan maju. Minggir! Dokter, Warren ada di sini sekarang. Apalagi yang kamu lakukan di sini? Yates meraih kursi roda Sean dan mencoba mendorongnya ke samping. Nora dengan cepat bergerak untuk mencegat Yates dan dengan tenang mendorong Sean ke samping. Sean, kamu... Nora merasa bersalah ketika menatap Sean. Tidak apa-apa. Aku tidak masalah dengan ini selama dia bisa diselamatkan. Sean melambaikan tangannya acuh. Jika Warren mampu melakukan itu, jadi dia tidak perlu repot-repot melakukannya dan pikirannya menjadi tenang. Bab 232, kamu tidak boleh menusukkan jarum itu. Hah? Kamu bilang bahwa orang sepertimu punya keahlian medis? Hawk mencibir dengan ekspresi menghina pada Sean. Tuan Forsythe, tolong berikan pengobatanmu untuk Nyonya Perkins. Ingram memohon dengan hormat. Itu sudah pasti tanpa perlu dibilang. Demi Tuan Eason, aku pasti akan memberikan pengobatan. Jangan khawatir. Aku bisa jamin bahwa dia akan sembuh total setelah mendapat pengobatan dariku. Ekspresi Warren semakin sombong waktu demi waktu. Setelah itu, dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Nyonya Perkins untuk memeriksa denyut nadinya. Ini masalah kecil. Aku akan segera memulai pengobatannya. Selang beberapa waktu, Warren melepaskan pergelangan tangan Nyonya Perkins dan juga mengeluarkan kotak jarum peraknya sendiri. Dari penampakannya, dia juga seorang praktisi akupunktur. Ini menarik minat Sean, dan dia mulai menyaksikan dengan tenang di samping. Setelah proses sterilisasi sederhana, Warren tampak tenang saat dia memulai pengobatan akupunkturnya. 2 jarum pertama diletakkan dengan sangat apik. Sampai jarum ketiga, Warren masih terlihat percaya diri saat memegang jarum di antara jari-jarinya. Tepat ketika lelaki itu hendak menempatkan jarum berikutnya. Jangan! Pada saat itu, Sean berseru untuk menghentikan Warren. Sean, omong kosong apa yang kamu bicarakan kali ini? Lihat dan pelajari saja. Kamu harus menyaksikan bagaimana cara pemberian pengobatan yang benar. Lebih baik kamu tidak menunjukkan kepada siapapun trik murahanmu yang tidak berguna itu. Yates segera berbalik untuk menegur Sean. Sementara itu, Warren juga menatap Sean. Kemudian dia mencoba untuk menusukkan jarum itu sekali lagi. Kalau kamu menusukkan jarum itu, Nyonya Perkins akan mengalami arus balik kekuatan hidupnya.
Dalam setengah hari saja, dia akan batuk darah dan kondisinya akan memburuk. Sean mengernyit sambil memperingati Warren dengan nada sedingin es. Warren sangat kesal begitu mendengar kata-kata Sean. Dia telah melakukan pengobatan untuk pasien VIP yang tidak terhitung jumlahnya di kota Riverfall. Banyak dari mereka mempunyai kedudukan sosial yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga Perkins. Beraninya seorang cacat belaka seperti Sean mempertanyakan keahliannya, padahal para pasien VIP itu pun tidak begitu. Itu sangat konyol. Omong kosong! Beraninya kamu mempertanyakan keahlian Tuan Forsyth. Singkirkan lelaki itu dari pandanganku. Kenneth yang geram langsung meneriaki Sean. Yates dan beberapa anggota keluarga Perkins lainnya maju untuk menyeret Sean keluar dari ruang rawat. Tidak perlu repot-repot. Aku akan pergi sendiri. Sean mencemooh. Karena itu di luar kuasanya, dia tidak mau repot-repot membantu lebih jauh. Sementara itu, Warren tersenyum menghina. Dengan penuh kesombongan, lelaki itu menusukkan jarum itu pada Nyonya Perkins. Dalam waktu kurang dari 20 detik, Warren telah meletakkan 6 jarum perak dengan presisi dan kecepatan yang luar biasa di 6 titik akupunktur. Melihat pemandangan di hadapan mereka, anggota keluarga Perkins tidak bisa menahan rasa kagum. Keterampilan medis Warren benar-benar luar biasa seperti yang sudah mereka dengar. Sementara itu, Sean sekali lagi diusir dari ruang rawat dengan Nora di sisinya. 10 menit kemudian, Warren menyingkirkan jarum peraknya. Nyonya Perkins akan segera siuman. Lelaki itu tersenyum percaya diri sambil menyingkirkan jarumnya. Seperti yang dia perkirakan, warna wajah Nyonya Perkins mulai berubah dalam waktu kurang dari 5 menit. Energi kehidupan sepertinya telah kembali pada wanita tua itu, dan dia perlahan membuka matanya. Nenek, apa kamu sudah siuman? Yates dan Fanny adalah 2 orang pertama yang bergegas memegang telapak tangan Nyonya Perkins. Nyonya Perkins, bagaimana perasaanmu saat ini? Warren segera bertanya begitu dia menyadari Nyonya Perkins kembali siuman. Aku merasa baikan. Nyonya Perkins menarik napas dalam-dalam sambil mengungkapkan perasaannya. Aku tidak pernah merasa sesantai ini selama bertahun-tahun. Tampaknya Tuan Forsyth berhasil menyelamatkan hidupku. Aku benar-benar berterima kasih. Nyonya Perkins mengucapkan terima kasih sambil berbaring di tempat tidur. Sama-sama. Ini semua demi Tuan Eason. Warren dibayar mahal oleh Hawk. Tentu saja, dia tahu apa yang perlu dia katakan. Tuan Eason, terima kasih banyak. Kekaguman Nyonya Perkins pada Hawk semakin bertambah. Nyonya Perkins, aku lega melihatmu kembali pulih. Hawk melangkah maju dengan sorot mata sombong. Nenek, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Saat Tuan Forsyth mencoba untuk mengobatimu, Sean mengklaim bahwa Tuan Forsyth melakukannya dengan sembrono. Dia bahkan mengatakan bahwa setelah pengobatan Tuan Forsyth, kondisi nenek akan memburuk. Dia jelas-jelas menyumpahimu. Yates memutar bola matanya dan mulai menjelek-jelekan Sean saat itu juga. Itu benar. Nyonya Perkins, Yates mengatakan yang sebenarnya. Anggota keluarga Perkins menimpali bersama-sama. Bocah itu! Aku akan menyuruhnya angkat kaki dari keluarga Perkins hari ini juga. Nyonya Perkins mengomel. Wanita tua itu berkata dengan nada serius. Itu benar. Kita harus mengusirnya dari keluarga kita. Beraninya dia mengatakan bahwa kondisi Nyonya Perkins akan memburuk. Bukankah Nyonya Perkins baik-baik saja sekarang? Anggota keluarga Perkins mulai berdiskusi. Semakin banyak mereka berbicara, Sean semakin menjadi bahan lelucon di mata mereka. Di sisi lain,
Warren tampak bangga karena dia mendapat pujian dari semua orang. Nyonya Perkins perlahan berbalik dan menatap May. Dia hendak berkata sesuatu. Namun, mendadak dia merasakan sesak di dadanya, lalu diikuti dengan dengungan keras di kepalanya. Wanita tua itu bisa merasakan sesuatu di tenggorokannya dan segera memuntahkan seteguk darah. PVFT. Darah dengan bercak hitam menodai spray putih dengan warna merah. Kulit Nyonya Perkins dalam sekejap menjadi sangat pucat. Tiba-tiba pikiran Warren diliputi kegelisahan. Sementara itu, seluruh ruang rawat menjadi sunyi senyap. Bab 233, menanggung kesalahan. Semua orang di ruang rawat terbelalak dan terpaku di tempat. 10 detik yang lalu, Nyonya Perkins masih tampak sehat, seolah-olah wanita tua itu kembali ke masa mudanya. Namun, dalam kurun waktu 10 detik, dia mulai batuk berdarah dan wajahnya pucat pasi. Dia tampak seolah-olah sedang berada di ambang kematian. Baru saja, semua orang dari keluarga Perkins bersama dengan Hawk dan Warren tidak bisa mencerna apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sekarang? Tuan Forsyth. Ingram, ayah Nora, adalah orang pertama yang sadar dan bergegas untuk membantu menyokong tubuh Nyonya Perkins. Sementara itu, Nyonya Perkins membelalak. Napasnya sesak dan darah terus mengalir keluar dari tepi mulutnya. Nyonya Perkins tampak seperti orang yang bisa meninggal kapan saja. Yang lain segera kembali tersadar dan bergegas dengan berisik. Dalam sekejap, seluruh ruang rawat berubah menjadi penuh kekacauan. Beberapa dokter kemudian datang bergegas menyerbu ruang rawat untuk memeriksa peralatan pemantauan di ruangan itu. Oh tidak. Tanda-tanda vital pasien memburuk dengan sangat cepat. Detak jantungnya terlalu tinggi dan tekanan darahnya meningkat. Kapiler intrakranialnya akan pecah. Para dokter menyimpulkan situasinya dan menunjukkan ekspresi putus asa di wajah mereka. Sepertinya Nyonya Perkins akan menemui ajalnya di rumah sakit mereka. Ruang rawat yang kacau menarik perhatian Nora. Dia juga segera memasuki pintu. Begitu menyaksikan pemandangan di hadapannya, wanita itu tertegun sejenak. Tuan Forsyth, apa yang sedang terjadi sekarang? Ingram berteriak murka sambil memegang lengan Nyonya Perkins. Aku... Saat itu, Warren juga panik. Mana mungkin dia tahu apa yang sedang terjadi? Dia hanya mengikuti prediksinya sendiri dan menerapkan pengobatan akupunktur yang sesuai prosedur. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Bukankah kamu sudah menjamin bahwa Nyonya Perkins akan sembuh setelah mendapat pengobatan darimu? Apa yang sedang terjadi sekarang? Ingram sangat marah. Mereka menaruh kepercayaan yang begitu besar pada Warren dan bahkan mengusir Sean. Pada akhirnya, ini yang bisa Warren berikan kepada mereka? Bahkan Yates dan yang lainnya saat itu juga merasakan kemarahan besar mendidih dalam tubuh mereka. Ini tidak benar. Itu pasti sesuatu yang Sean lakukan tadi. Dia pasti sudah lebih dulu memberikan akupunktur untuk Nyonya Perkins, yang menyebabkan benturan dengan pengobatanku. Itulah kenapa Nyonya Perkins menderita arus balik kekuatan hidupnya sekarang. Warren memutar otak secepat mungkin, menyalahkan seluruh keadaan pada Sean. Sean Lane. Dia lagi. Dalam kasus Warren, banyak orang yang menaruh kepercayaan besar padanya. Itu pasti ulah Sean yang menyebabkan situasi di hadapan mereka ini terjadi. Bagaimanapun juga, Warren adalah seorang dokter terkenal di kota Riverfall. Sudah sewajarnya mereka lebih mempercayai lelaki itu daripada Sean. Dia telah menyebabkan kematian nenek. Sean penyebab kematian nenek.
Yates meraung sambil menggertakkan gigi dan menyerbu keluar untuk menyeret kursi roda Sean kembali ke ruang rawat. Lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Aku bilang jangan mencoba melakukan pengobatan kalau kamu tidak punya keahlian untuk itu. Kamu terus mencoba membual dan sekarang, nenek akan mati gara-gara kamu. Aku akan mengirimmu ke akhirat bersamanya. Yates meraung dengan murka dan melayangkan pukulan tepat ke wajah Sean dengan kekuatan penuh. Plak! Sean membalas dengan satu tamparan dan membuat Yates seketika terhuyung beberapa langkah ke belakang. Untuk saat ini, mari kita kesampingkan keahlianku. Kalau kamu terus bicara omong kosong, wanita itu benar-benar akan segera mati. Kata Sean tenang setelah melemparkan pandangan ke arah Yates. Mendengar pernyataan Sean, setiap orang di ruangan itu menjadi kebingungan. Berdasarkan apa yang baru saja mereka dengar, apa sepertinya masih ada harapan untuk Nyonya Perkins. Sean, tolong selamatkan dia. Aku, Ingram Perkins, bersumpah demi nyawaku bahwa jika kamu bisa menyelamatkannya, aku sendiri yang akan memastikan bahwa aku tidak akan membiarkan May mengusirmu dari keluarga Perkins. Ingram berbalik dan mulai memohon bantuan Sean. Tidak ada gunanya memohon bantuannya. Teknik akupunktur asli yang kugunakan seharusnya berhasil menyembuhkan Nyonya Perkins. Namun, sebelum aku memulai pengobatanku, lelaki itu sudah memberikan beberapa jarum. Dengan titik akupunkturnya yang saling berbenturan sekarang, dia tidak bisa diselamatkan. Warren menenangkan diri sambil mencemooh Sean, benar-benar melemparkan semua kesalahan kepadanya. Sean Lane, kamulah penyebab kematian Nyonya Perkins. Hawk mengejek dan menyela sambil menuding Sean. Untuk beberapa saat, seluruh ruang rawat kembali kacau saat semua orang menegur Sean. Saat ada yang salah, seseorang harus disalahkan. Tentu saja Sean adalah pilihan yang sempurna bagi mereka untuk ditimpakan kesalahan. Sean tidak memberikan jarum apapun pada nenek tadi. Nora melangkah maju dan angkat bicara. Kalau dia bilang tidak melakukannya, dia tidak melakukannya. Dia tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Begitu Nora selesai mengatakan itu, Fanny berjalan dan mendorongnya. Nora, dasar pengkhianat! Kebaikan nenek sudah disia-siakan pada orang sepertimu. Nenek sedang diambang kematian karena Sean, tapi kamu masih berusaha membela lelaki itu. Keluarga Perkins sekali lagi mulai melontarkan tuduhan pada Sean. Kali ini, mereka juga bahkan menuduh Nora. Buanglah semua waktu sesuka hati kalian. Dalam 3 menit, wanita itu tidak akan tertolong. Aku tidak terburu-buru. Nikmati waktu kalian. Sean berkata dengan tenang sambil menarik Nora ke belakangnya. Dengan perkataan itu, seluruh ruang rawat jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bab 234, biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Jika apa yang Sean katakan benar, maka mereka akan membuang-buang waktu berharga mereka yang sangat penting untuk menyelamatkan Nyonya Perkins. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat menerima hal itu. Sean, tolong lakukan sesuatu. Ingram sudah kehabisan akal. Dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Sean. Sean merenung sejenak, tapi akhirnya tetap memajukan kursi rodanya secara perlahan. Anak kecil, Nyonya Perkins sudah mengalami hebatnya jungkir balik kehidupan. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi seperti ini. Namun, masih berani-beraninya kamu melakukan percobaan pengobatan dalam situasi ini. Warren tidak tahan untuk mengejek saat melihat Sean mendekat. Mendengar itu, Sean mendongak perlahan dan menatap Warren sekilas. Dokter dukun sepertimu berani membanggakan keahlianmu di hadapanku. Perkataan Sean menyebabkan wajah Warren menjadi merah padam.
Kamu! Warren mengangkat tangannya untuk menunjuk langsung ke arah Sean dengan dipenuhi kemarahan. Sebagai seorang dokter, tidak ada yang mengharapkan kamu bisa menyembuhkan semua orang. Namun, setidaknya kamu tidak boleh bertindak sembarangan dan membahayakan nyawa orang lain. 2 jarum pertamamu masih bisa dimaklumi. Sayangnya, jarum ketigamu ditusukkan di tempat yang salah dan membahayakan nyawa seseorang. Apa aku salah jika menyebutmu dukun? Sean menjelaskan dengan tenang seraya mendekati ranjang dan mengeluarkan kotak jarumnya. Kamu bilang aku salah menempatkan jarumnya. Kalau begitu, tunjukkan di mana tempat yang tepat. Warren berteriak. Warren merasa tertekan dan wajahnya memerah. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Saat itu Sean menyuntikkan jarum-jarum itu tanpa peduli pada orang di sekitarnya. Jika anggota keluarga Perkins ingin melihatnya melakukan itu, biarlah. Apalagi nyawa Nyonya Perkins sedang berada dalam situasi genting, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menyelamatkannya. Jika kamu gagal melakukannya, aku ingin melihat keberanianmu untuk terus memuntahkan kata-kata angkuh seperti itu. Ejek Warren dan segera menjauh. Dia sangat yakin bahwa kondisi Nyonya Perkins saat ini tidak dapat diselamatkan. Bahkan jika master dari Warren datang pun, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namun, jika guru besarnya berada di sana untuk menggunakan teknik akupunktur andalannya, mungkin ada beberapa harapan. Sementara itu, Sean hanyalah seorang pemuda cacat berusia 20-an yang menggunakan kursi roda. Beraninya Sean mengaku bisa menyelamatkan Nyonya Perkins. Itu adalah lelucon abad ini. Warren duduk dan menunggu Sean mempermalukan dirinya sendiri. Di saat yang bersamaan, Hawk mencemooh dan berdiri di samping untuk menyaksikan semuanya terungkap dalam diam. Jika Sean gagal, dia pasti akan terikat dengan kematian Nyonya Perkins. Saat itu, akan sangat mudah mengusir Sean dari keluarga Perkins. Hawk pasti akan mengirim Sean ke penjara dan membuatnya di penjara untuk waktu yang lama. Saat itu, Hawk tidak mengkhawatirkan Nyonya Perkins dan lebih menantikan Sean melakukan kesalahan. Pada saat itu, semua orang dari keluarga Perkins, termasuk Yeats, Nora, dan anggota yang lebih muda, semuanya memerhatikan Sean dengan sangat saksama. Para dokter yang ada di dalam ruangan, Hawk, dan Warren pun memusatkan perhatian mereka pada Sean. Sementara itu, Nora mengepalkan telapak tangannya dengan erat sambil detak jantungnya terus meningkat. Siapapun bisa dengan jelas melihat kegugupan dan kekhawatirannya jauh di kedalaman matanya. Bahkan ada juga sedikit antisipasi. Nora sangat berharap Sean tidak mengecewakannya. Di bawah pengawasan semua orang, Sean dengan cepat membersihkan ke-9 jarum peraknya. Ekspresi merendahkan Warren berkurang melihat 9 jarum perak itu. Terlepas dari apa yang terjadi, dia tetaplah seorang dokter yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti obat-obatan. Dia belajar teknik akupunktur dari seorang master dan memiliki pemahaman yang besar tentang hal itu. Itu sebabnya dia merasa familiar ketika melihat Sean mengeluarkan ke-9 jarum perak itu. Warren merasa segala sesuatu tidak sesederhana kelihatannya. Namun, sebelum dia bisa yakin dengan pikiran-pikiran itu, dia melihat Sean sudah membuka telapak tangannya dan mulai menggerakkannya dengan lembut. Dari kiri ke kanan, jarum-jarum itu bergerak dengan cepat di tangan Sean. Serangkaian gerakan yang lancar dan elegan itu menunjukkan kemahiran Sean yang sempurna. Ketika Warren melihat itu, matanya sedikit menyipit dan ekspresi merendahkan di wajahnya semakin berkurang. Sangat mudah bagi seorang ahli untuk mengesankan orang lain. Teknik Sean dalam menangani jarum-jarum itu sudah cukup membuktikan bahwa dia bukan orang awam. Sean memegang 1 jarum dengan 3 jarinya. Dia kemudian menyapu pandangannya ke tubuh Nyonya Perkins dan segera mulai menusukkan jarumnya. Wush! Itu dilakukan dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi.
Jarum perak itu ditempatkan secara akurat ke titik akupunktur hanya dengan satu gerakan tangannya. Aliran gerakannya yang halus membuat semua orang di ruangan itu merasa bahwa Sean bukan orang biasa seperti yang mereka kira. Itu tidak masuk akal. Titik akupunktur ini terkait dengan ginjal dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan gejala Nyonya Perkins. Ejek Warren mulai mengkritik Sean. Diam, dukun. Balas Sean. Dia bahkan tidak mau repot-repot melihat Warren. Kamu! Wajah Warren menjadi merah padam. Namun, saat dia akan mengatakan sesuatu, Hawk menahannya. Biarkan saja jika dia ingin membuat masalah, Tuan Forsyth. Kita tidak perlu bertengkar dengannya. Akan tiba saatnya dia menangis dan memohon ampun. Hawk tersenyum jahat. Sean mungkin akan dikuliti hidup-hidup oleh keluarga Perkins jika dia gagal menyelamatkan Nyonya Perkins. Itulah pemandangan yang Hawk tunggu-tunggu sejak tadi. Warren menarik napas dalam-dalam dan berhasil secara perlahan menahan kemarahan yang membara di hatinya. Sean benar-benar fokus. Matanya menatap tajam ke arah Nyonya Perkins sambil dengan cepat mengambil jarum kedua dan menusuk titik berikutnya. Semua orang di ruangan itu bisa melihat tangan Sean yang terus menempatkan jarum demi jarum. Seluruh proses berjalan dengan lancar seperti aliran sungai. Sedangkan wajah Sean menunjukkan ekspresi sangat percaya diri. Seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Gerakan yang dipraktikannya dengan baik bahkan membuat Yates dan yang lainnya merasa hal-hal itu tidak sesederhana kelihatannya meskipun mereka kurang pengetahuan dalam akupunktur. Pada saat yang sama, tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa ekspresi Warren berubah perlahan seiring dengan setiap jarum yang ditusukkan oleh Sean.